Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik, luar biasa. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu sudah luangkan untuk saya. Dan dari pribadi saya, mohon maaf sudah mengganggu. Pada pagi hari ini saya akan mewawancara Ibu. Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih banyak, Ibu. Baik Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Emiliana ABI, SPD, Guru SD Katolik Doki, CGP Angkatan yang ke-10 Kabupaten Nadikia. Terima kasih. Juga saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Supriana Sebo, SPD SD, Kepala Sekolah SD Katolik Doki, Kecamatan Mopongo, Kabupaten Nadikia. Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah memperkenalkan diri dan sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancarai. Baik Ibu, yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih. Selama saya menjadi pemimpin di sekolah ini, ada kasus yang berkaitan dengan ketidaknyamanan lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, beberapa fasilitas sekolah yang diambil atau dirusaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hewan-hewan dari warga sekitar yang diikat atau dibiarkan berkeliaran di lingkungan sekolah yang mengakibatkan tanaman di lingkungan sekolah menjadi rusak dan kotoran-kotoran hewan pun harus diangkat oleh peserta didik setiap pagi. Ibu, luar biasa karena kasus ini yang mana titik akhirnya itu korban itu pada lembaga ini sendiri. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sangat mengundang yang sama-sama mengambil suatu nilai kebajikan. Baik, dalam penyelesaian dilema etika, saya sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan sendiri, tetapi saya selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait melalui tahapan-tahapan ini. Ibu, terima kasih. Yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang diambil, yang pertama adanya rapat dewan guru, yang kedua pendekatan dengan ketua komite, yang ketiga pastor paroki selaku wakil yayasan terdekat, kepala desa, dan juga melakukan rapat pengurus komite serta rapat orang tua siswa. Ibu, luar biasa karena dalam mengambil satu keputusan tidak mungkin Ibu sebagai kepala sekolah sendiri yang menanggungnya. Setidaknya tadi saya mendengar bahwa ada Bapak Pastor, ada Bapak Kepala Desa, luar biasa. Karena Bapak Pastor itu mungkin kita adalah sekolah yayasan, karena kepala atau ketua terdekat itu adalah Bapak Pastor, dan juga lembaga ini juga naungan yang lebih dekat itu ada di desa juga. Desa juga setidaknya mengambil suatu waktu atau
kerjasama dengan lembaga ini sendiri. Baik Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang efektif, sebagai seorang kepala sekolah, saya harus mencari dan mengumpulkan data-data real terlebih dahulu. Mencari solusi melalui musyawarah atau diskusi, dan juga memilih dan menetapkan solusi yang terbaik. Terima kasih. Hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam suatu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Berkaitan dengan tantangan yang dialami, dalam rapat komite ada berbagai perbedaan pendapat. Di antaranya, ada orang tua dan tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa untuk melakukan pengecekan fasilitas sekolah yang hilang di rumah-rumah warga sekitar, dan ada beberapa orang tua yang berpendapat bahwa untuk melakukan pengecekan secara langsung di rumah-rumah warga itu sangat tidak etis, karena kita belum mengetahui yang sebenarnya apakah orang tersebut yang mengambilnya atau tidak. Dan ada beberapa orang tua yang menyampaikan harus ada penjaga sekolah, pasang CCTV, dan sebagian besar menyampaikan demi kenyamanan lingkungan sekolah harus ada pagar sekolah, pintu gerbang, dan harus ada peraturan desa tentang penertiban hewan-hewan warga di lingkungan sekitar sekolah. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Ibu, antusias atau kerjasama atau kepedulian dari warga komite ini. Karena tadi saya mendengar bahwa ada pendapat dari orang tua bahwa kita di lembaga ini harus adakan CCTV. Nah itu sangat luar biasa karena melihat dengan kasus tadi banyak barang-barang sekolah di sekolah ini yang hilang dicuri. Ya, ada juga hewan yang masuk di lembaga ini. Baik Ibu, yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Baik, selain berupa jadwal juga ada prosedur dalam penyelesaian masalah, yakni melalui tahapan-tahapan yang saya lakukan. Yang paling pertama adalah melalui pendekatan. Yang kedua, melalui rapat-rapat intern di sekolah. Dan yang ketiga, rapat bersama pengurus komite. Dalam suatu keputusan atau di lembaga ini untuk membangun, setidaknya kita harus berkolaborasi. Ya, salah satunya itu bentuk kepedulian dari pengurus komite, ya, Bapak Kepala Desa. Baik Ibu, yang berikut, adakah sesama faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai kepala sekolah, saya mendapat dukungan dari Bapak Ibu guru dan pegawai, juga pengurus komite, tokoh masyarakat, pastor paroki selaku wakil yayasan terdekat, dan pemerintah desa. Dari semua hal yang telah disampaikan pada saat kegiatan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik atau pengalaman Ibu dalam suatu pengambilan keputusan? Baik, sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus melihat pada nilai-nilai kebajikan. Di antaranya nilai toleransi, tanggung jawab, dan juga harus dilaksanakan dengan bijaksana. Luar biasa, karena beberapa hal yang Ibu petik itu ada nilai kebajikan, kerjasama, toleransi.
dimana bukan hanya kita dengan antara sesama guru, juga nilai-nilai ini kita juga terapkan kepada peserta didik sendiri. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan yang ke-10, yang mana dengan kegiatan wawancara ini pada hari ini juga saya diwawancarai. Kegiatan ini juga bisa membantu saya pada proses selanjutnya. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu dalam pengerjaan tugas-tugasnya agar kegiatan guru penggerak angkatan 10 bisa diselesaikan tepat. Ya, terima kasih Ibu. Siang Ibu. Maaf mengganggu Ibu. Sebetulnya Ibu sibuk sekali hari ini. Dan urusan sekolah, tapi ketika ada kamu terus kamu siap untuk melayani. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Emiliana ABI, calon guru penggerak angkatan yang ke-10 Kabupaten Nagiteo, dan instansi mengajar saya di SD Katolik Depok. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dalam hal kasus-kasus yang ada di lembaga atau di sekolah ini yang Ibu alami. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Untuk kasus atau masalah yang saya alami di lembaga ini memang ada masalah. Terus untuk mengidentifikasinya itu atau menentukan bahwa masalah itu merupakan bujukan moral atau dilema etika itu dilihat dari kebenaran. Jika kita melihat itu bahwa yang merupakan dilema etika, kita pasti kelompokkan misalnya masalah berat atau ringan. Terus dalam penyelesaian masalah kita mesti perhatikan juga misalnya bahwa masalah itu benar. Terus apakah yang melakukan masalah itu mereka mengalami suatu hal yang benar menguntungkan mereka atau tidak. Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah itu dari masalah yang saya hadapi, misalnya yang dialami oleh siswa, atau juga bersama dengan Bapak Ibu guru. Biasanya saya melibatkan orang-orang dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, sehingga solusinya itu dalam penyelesaian tidak hanya dari kami, tetapi dari pihak-pihak yang berkaitan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, saya berkolaborasi tadi dengan berbagai pihak di sini bersama dengan Bapak Ibu guru dan pegawai, terus mungkin dengan orang tua yang saya libatkan, sehingga dalam penyelesaian masalah itu tidak hanya mendengar dari satu pihak. Ibu,
luar biasa karena dalam suatu penyelesaian suatu permasalahan itu kita harus berkolaborasi ya, supaya bisa menemukan ya, hal-hal yang bisa membuat kita memberi suatu keputusan itu dengan baik. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu Ibu yang Ibu alami selama ini. Yang saya alami selama ini dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian tantangan itu, kadang ketika kita menyelesaikan suatu masalah, tantangan itu datang dari pihak yang bermasalah. Kadang solusi yang diberikan itu mereka tidak terima, sehingga ini sedikit membingungkan sebagai seorang pemimpin di lembaga ini. Kadang kita harus jeli sehingga bagaimana cara tantangan itu yang kita ambil itu bisa kita atasi. Terus penyelesaian masalah bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dari kita yang mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tadi dengan yang melakukan masalah. Luar biasa Ibu, karena di instansi atau lembaga itu ataupun pribadi itu selalu ada tantangan. Itu baik Ibu mengatakan bahwa tantangan itu bukan hanya Ibu sebagai kepala sekolah sendiri yang menghadapi, tapi ada rekan-rekan guru, orang tua, ataupun mungkin apalagi kita dengan sekolah yayasan ya Ibu ya. Ada Bapak Pastor sebagai payung terdekat untuk kita Ibu. Baik Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus membuat jadwal? Ya. Untuk jadwal memang tidak ada, tetapi Bentuk-bentuk untuk itu ketika ada masalah segera mungkin untuk lakukan menyelesaikan dengan rapat, diskusi bersama, berkolaborasi bersama sehingga masalah itu tidak berlarut. Segera mungkin ketika ditemukan masalah kalau berlarut-larut ini apalagi di lembaga pendidikan teman sejawat rekan guru sesudah ada masalah apalagi anak didik kita ya. Baik, adakah seorang atau aktor yang selama ini membantu Ibu untuk pengambilan satu keputusan? faktor orang terdekat biasanya yang selalu membantu itu teman-teman. Teman-teman sejawat, bapak ibu guru, bahkan juga dengan pegawai. Saya minta bantu ketika ada masalah, ya, kami duduk bersama. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil satu keputusan? Pengalaman dalam pengambilan keputusan saya sebagai seorang pemimpin yang saya alami yang saya alami di lembaga ini sebenarnya banyak banyak, tapi dari setiap masalah itu selalu diselesaikan dengan baik. Diselesaikan dengan baik karena saya selalu melibatkan teman-teman sejawat bapak ibu guru di lembaga ini, sehingga sebuah masalah itu walaupun berat, tapi kalau kita bersama-sama itu dengan banyak ide, sehingga saling membantu, mudah untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita sebagai pemimpin kita mau membuat keputusan sendiri, saya yakin itu akan berat. Betul sekali. Suatu masalah itu tidak bisa kita menyelesaikan sendiri, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah dan banyak tantangan tadi seperti tadi pertanyaan tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu sudah luangkan untuk saya. Yang mana
bisa membantu dengan kegiatan Bank Acara ini, bisa membantu saya kegiatan saya selanjutnya dalam proses saya sebagai CGP ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dari Ibu untuk mewawancara saya. Semoga apa yang ditanyakan tadi, jawaban dari kami berkenan yang bisa digunakan dalam menyelesaikan proses CGP ini. Terima kasih banyak Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam.